Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi. Nah, perkenalan lagi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Sotonali Satulina dari program studi pendidikan matematika NTM 173100096. Tetap terapkan protokol kesehatan ya, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun di air mengalir selama 20 detik, hindari menyentuh wajah sebelum cuci tangan, dan konsumsi makanan bergizi. Gunakan masker ketika di luar rumah untuk mencegah percikan virus dari mulut dan hidung. Hindari kerumunan dengan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter dari orang lain. Hindari berbagai permukaan benda. Dan yang terpenting, jangan lupa belajar. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks, indikator pencapaiannya. Yang pertama, memahami operasi matriks, dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan operasi matriks. Tujuannya, siswa dapat memahami operasi matriks dan siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan operasi matriks. Nah, dari indikator dan tujuan tersebut, maka pembahasan hari ini apa? Ya, pembahasan hari ini adalah operasi matriks dan penyelesaian masalah kontekstual dengan menggunakan operasi matriks. Langsung saja, yang pertama kita ke operasi penjumlahan. Jika ada A dan B, yaitu matriks berorder sama, maka jumlah keduanya ditulis A plus B yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen A dengan elemen B yang seletak. Ini misal, ada matriks A, B, C, D, dan matriks B, E, F, G, H. Maka, penjumlahan matriks A plus B dapat ditulis seperti ini. Ini matriks A, ini matriks B. Kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. A ditambah E, B ditambah F, C ditambah dengan G, D ditambah dengan H. Matriks yang ordernya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Nah, maka syarat untuk penjumlahan matriks ordernya harus sama. Matriks lawan dari matriks A dinotasikan dengan negatif A. Negatif A adalah matriks yang elemen-elemennya lawan atau negatif dari elemen-elemen matriks A yang seletak. Contohnya, jika ada matriks A, B, C, D, maka negatif matriks A dapat ditulis seperti ini. Negatif matriks A sama dengan matriksnya negatif A, negatif B, negatif C, negatif D. Jadi elemen-elemennya itu lawan dari elemen matriks A. Berikutnya ada sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A, berlaku sifat komutatif. Yang kedua, A plus B ditambahkan C sama dengan A plus B plus C. Di sini berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Dengan O adalah matriks 0. A plus negatif A sama dengan 0. Dengan negatif A adalah lawan atau negatif dari matriks A. Di sini A plus B merupakan matriks yang berorder sama. Di sini matriks A, matriks B, matriks C, matriks O, matriks negatif A, ordernya sama. Maka berlaku sifat-sifat yang keempat tadi. Selanjutnya ada operasi. Selanjutnya ada contoh. Contoh, jika ada matriks A 2, 5, negatif 6, 3 dan B 4, 0, 9, 7, maka penjumlahan matriks A plus B langsung saja kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. 2 ditambahkan dengan 4 sama dengan 6, 5 tambah 0 sama dengan 5, negatif 6 ditambah 9 sama dengan 3, 3 ditambah 7 sama dengan 10. Mudah kan? Selanjutnya ada operasi pengurangan. Jika A dan B matriks yang berorder sama,
maka selisih keduanya ditulis A min B yang diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen A dengan elemen B yang seletak, atau penjumlahan matriks A dengan lawan dari matriks B, yaitu A min B sama dengan A plus negatif B. Dapat kita tulis seperti ini. Di sini misal matriks A B, C, D, dan matriks B, E, F, G, H. Maka A min B sama dengan A min E, B min F, C min G, D min H. Tinggal kita kurangkan elemen yang seletak. Selanjutnya contoh. Ada matriks A 2, 5, negatif 6, 3 dan B 4, 0, 9, 7. Ini salah ya. A min B, matriks A dikurangi matriks B, langsung kita kurangkan elemen yang seletak. 2 dikurangi dengan 4 sama dengan negatif 2. 5 dikurangi 0, 5. Negatif 6 dikurangi 9, negatif 15. 3 dikurangi 7, negatif 4. Nah, untuk selanjutnya ada perkalian matriks. Perkalian matriks yang pertama ini ada perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Jika matriks A dikalikan dengan skalar A, maka diperoleh matriks dengan elemennya adalah hasil perkalian setiap elemen A yang bersesuaian dengan skalar A. Nah, gimana maksudnya? Langsung saja kita permisalan di bawah ini. Misal matriks A, B, C, D. Maka untuk perkalian K dikali matriks A, K ini skalar, yaitu suatu bilangan real. K dikalikan matriks A sama dengan K dikalikan ini matriksnya, sama dengan setiap elemen kita kalikan dengan K, menjadi KA, KC, ini KB, ini KC, KA, KB, KC, KD. Nah, sifat-sifat dari perkalian bilangan real dengan matriks. Misalkan ada P dan Q adalah bilangan real, A dan B matriksnya ordonya M kali N. Jadi matriks A dan B ordonya sama. Maka untuk P plus Q dikalikan A sama dengan P dikalikan A ditambah Q dikalikan A. Untuk sifat yang kedua, P dikalikan A plus B sama dengan PA plus PB. Untuk sifat yang ketiga, P dikalikan Q dikalikan matriks A sama dengan P dikali Q dikalikan matriks A. Selanjutnya 1 dikali A sama dengan A. Dan yang terakhir, negatif 1 dikalikan A sama dengan negatif A. Nah, selanjutnya ada contoh. Diketahui matriks A 2, 5, negatif 6, 3. Maka untuk perkalian skalar 4 dikalikan matriks A sama saja dengan mengalikan setiap elemen dengan 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 4 kali 5 hasilnya 20. 4 dikali negatif 6 hasilnya negatif 24. 4 kali 3 hasilnya 12. Begitu ya. Untuk selanjutnya ada perkalian dua buah matriks. Syarat dua buah matriks dapat dikalikan, yaitu jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Misal nih, ada matriks A, ini ordonya 2 kali 2 A, B, C, D, dan B ini juga sama, ordonya 2 kali 2. Nah, untuk perkalian matriks A kali B sama dengan A dikalikan E dijumlahkan B dikalikan G. Jadi perkalian baris pertama dan kolom pertama diletakkan di baris pertama kolom pertama. Lalu selanjutnya perkalian baris pertama dengan kolom kedua, A dikalikan F ditambah B dikalikan H, kita letakkan di baris pertama kolom kedua. Selanjutnya kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama.
baris kedua dan kolom pertama. C dikalikan D, C dikalikan E, ditambah D kali G, diletakkan di baris kedua kolom pertama. Selanjutnya baris kedua dengan kolom kedua, C dikalikan F plus D kali H. Nah ini, gimana, paham? Nah, berikut ada sifat-sifat perkalian matriks. Misalkan matriks A, B, dan C matriks beroda sama, I merupakan matriks identitas, dan O merupakan matriks nol. Sifat yang pertama, di perkalian dua matriks tidak bersifat komutatif, di mana A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi perkalian matriks A dikalikan B, hasilnya jika dihitung tidak sama dengan perkalian matriks B dikalikan A. Untuk sifat yang kedua bersifat asosiatif. A dikalikan B lalu dikalikan C sama dengan A kali B dikalikan C. Yang ketiga mempunyai sifat distributif. Yang pertama distributif kiri, yang kedua distributif kanan. Dapat dilihat ya. Untuk sifat selanjutnya, jika I dikalikan matriks A sama dengan matriks A dikalikan matriks I. Jika matriks A dikalikan B sama dengan O, belum tentu matriks A-nya itu O atau matriks B-nya itu O. O di sini adalah matriks 0. Jika A dikalikan B sama dengan A kali C, belum tentu B sama dengan C. Ingat ya. Yang terakhir ada sifat perkalian A kali B jika ditransposkan sama dengan B transpos kali A transpos. Yang berikut ada contohnya. Jika ada matriks A 2, 5, negatif 6, 3 dan B 4, 0, 9, 7, kita kalikan nih matriks A dan B. Tadi gimana? Baris pertama dengan kolom pertama diletakkan di baris pertama kolom pertama. Nah, 2 dikalikan 4 ditambah 5 dikali 9. Lalu baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, diletakkan di baris pertama kolom kedua. 2 dikalikan 0 ditambah 5 dikalikan 7 dan seterusnya. Hasilnya adalah 48, 35, 3 dan 21. Nah, gimana nih jika ada matriks C itu elemennya 1, 2. Jika ada perkalian matriks A, C bisa nggak nih? Bisa kan? Karena di sini kan ordo matriks A kan 2 kali 2. Ordo matriks C-nya 2 kali 1. Jadi jika dikalikan, nah syarat untuk perkalian dua matriks apa tadi? Banyak kolom di matriks A sama dengan banyak baris di matriks B. Nah, kita ingin perkalian A dan C, maka kita bisa kalikan. Nah, untuk hasilnya nanti ordonya berapa kita dapat tahu dari ini, baris pertama matriks A dan kolom matriks C. Nanti perkalian matriks A dengan matriks C akan menghasilkan ordo 2 kali 1. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, 2 dikali 1, 2, ditambahkan 5 kali 2, 10. Baris kedua kita kalikan dengan kolom ini, matriks C, negatif 6 kali 1, negatif 6. 3 dikalikan 2, 6. Maka hasilnya 2 ditambah 10, 12. Negatif 6 ditambah 6, 0. Nah, jadi untuk perkalian dua matriks syaratnya apa? Jika ada dua matriks, kita misalkan M, N, kolom matriks ini ordonya ya,
kolom matriks kita misalkan A. Kolom matriks M sama dengan baris matriks N. Nah, ini harus sama. Ini harus sama untuk perkalian matriks. Ingat-ingat ya. Selanjutnya yang ketiga ada perpangkatan matriks. Misalkan ada matriks A dalam matriks persegi berodo n kali n, maka A kuadrat sama dengan A dikalikan A. A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikali A sama dengan A dikalikan A kuadrat, dan seterusnya. Jika A adalah matriks persegi, maka A pangkat n sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak n, dimana n harus lebih besar dari 0. Misal nih, A matriksnya matriks A, B, C, D, maka A kuadrat sama dengan A kali A. Ini matriks A, ini matriks A. Tinggal kita kalikan. Seperti tadi, baris pertama, kolom pertama. A dikalikan A plus B kali C, A dikalikan B plus B kali D, C dikalikan A plus D kali C, C dikalikan B plus D kali D. Begitu ya. Nah, ada contohnya nih. Jika ada matriks A 2, 5, negatif 6, 3, kita kuadratkan. Cara menghitungnya kayak tadi ya, 2 kali 2, 4, ditambah 5 dikali negatif 6, negatif 30. 2 dikali 5, 10, 5 dikali 3, 15. Negatif 6 dikali 2, berapa? Negatif 12. Harusnya negatif 12. 3 dikalikan negatif 6, negatif 18. Negatif 6 dikali 5 berapa? Negatif 30. 3 dikali 3, 9. 4 dikurangi 30, ya negatif 27. 10 ditambah 15, 25. Negatif 12 dikurangi 18, negatif berapa? 30. Maaf ya, negatif 30. Negatif 30 ditambah 9, negatif 21. Gitu ya. Nah, ini ada rangkumannya. Misal matriks A, A, B, C, D, dan B, E, F, G, H. Penjumlahannya kita tinggal menjumlahkan elemen yang seletak. Untuk pengurangan juga sama, dikurangkan dengan elemen yang seletak. Untuk perkalian matriks, perkaliannya dengan bilangan real, kita tinggal kalikan bilangan skalar tersebut dengan elemen-elemennya. Perkalian dua matriks ada syaratnya, yaitu kolom matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Yang terakhir ada pangkatan matriks. Jika ada A kuadrat sama dengan A dikalikan A. Jika ada A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikalikan A sama dengan A dikali A kuadrat. Untuk A pangkat 4 bagaimana? Ya, bisa kita gunakan A kuadrat dikali A kuadrat, atau A pangkat 3 dikali A, atau bisa juga A dikali A pangkat 3. Berikut ada latihannya. Yang pertama, hitunglah hasil penjumlahan dan pengurangan matriks berikut. Yang pertama, 2, negatif 1, 7, 5, ditambah negatif 9, 4, negatif 2, 3. Nah, yang B, 7, 2, negatif 1, 4, dikurangi matriks 3, 5, 4, 2. Gampang ya. Untuk yang kedua, diketahui matriks P 2, negatif 7, 3, 2, negatif 4, 5, dan Q negatif 1, 3, 4, 2, 5, negatif 6. Di sini matriks P ordonya berapa? Ordo berarti banyak baris kali kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Matriks Q barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, tentukan
Yang A tentukan P dikurangi Q. Yang B, jika X min P sama dengan Q transpose, tentukan matriks X. Yang B, jika X min P sama dengan. Yang ketiga, diketahui matriks A 2, 3, negatif 1, 4, yang B negatif 1, 2, 4, negatif 3, dan C 5, 2, 0, negatif 2. Tentukan nilai 3A plus 4B dikurangi 5C. Nah, di sini ada perkalian skalar dan juga operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita hitung. Cara menghitungnya yaitu satu-satu perkalian skalar dulu, nanti tinggal dioperasikan. Yang keempat, tentukan nilai X dan Y pada persamaan-persamaan berikut. Yang A 2X 3, 3Y dikalikan matriks 3, negatif 5 sama dengan matriks negatif 3, 4. Yang B 2, 3, 4, negatif 5 dikalikan matriks XY sama dengan matriks 11, negatif 11. Nah, ini berarti perkalian 2 matriks. Ini kita kalikan dulu, nanti kita gunakan persamaan matriks. Yang B juga sama. Yang nomor 5, diketahui matriks A 2, negatif 1, 1, 3. Tentukan A kuadrat dan A pangkat 3. Gampang ya. Nah, sekian untuk materi hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Dan yang terpenting, jangan lupa belajar. Sekian, apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.